Jakarta, kota yang tak pernah tidur. Sebuah kota dengan sejarah panjang, dari Batavia kolonial hingga metropolis modern yang kita kenal sekarang. Tapi, wajah Jakarta tak selalu adil bagi semua orang. Dari jalan sempit dan kanal Batavia hingga gedung pencakar langit modern, perjalanan kota ini penuh cerita. Cerita tentang kemajuan, kontroversi, dan rakyat yang menyesuaikan diri. Di abad ke-17, Batavia lahir sebagai pusat kolonial Belanda. Jalan sempit, kanal, dan benteng jadi pusat perdagangan. Tapi untuk siapa? Bukan untuk rakyat pribumi, melainkan untuk penguasa dan pedagang asing. Orang-orang lokal bekerja keras, tapi jarang menikmati hasil kota ini. Batavia bukan kota rakyat, tapi kota kolonial yang menandai awal ketimpangan Jakarta. Setelah Indonesia merdeka, Jakarta mulai berubah. Gedung-gedung pemerintahan muncul, kawasan Menteng dan Sudirman dibangun sebagai simbol modernisasi. Tapi tidak semua warga merasakan perubahan ini. Kampung tetap padat, banjir tetap datang setiap tahun, dan ketimpangan sosial masih terasa. Jakarta mulai mencoba menjadi kota modern, namun perjuangan rakyat sehari-hari tetap sama. Mencari penghidupan, menghindari banjir, dan mengikuti ritme kota yang berubah cepat. Era Orde Baru membawa pembangunan besar-besaran. Jalan, gedung pencakar langit, dan infrastruktur transportasi bermunculan. Tapi di balik kemegahan itu, ada harga yang harus dibayar. Banyak kampung digusur, warga dipaksa pindah, dan ketimpangan tetap ada. Jakarta berubah secara fisik, tapi apakah warganya ikut merasakan manfaatnya? Apakah kemajuan ini untuk semua orang? Hari ini, Jakarta adalah kota global. Mall mewah, gedung pencakar langit, dan kawasan elit terus berkembang. Tapi kota ini punya wajah lain yang tak kalah nyata. Kemacetan yang membuat frustrasi, banjir tahunan yang tak kunjung hilang, dan permukiman padat yang tak tersentuh pembangunan mewah. Wajah Jakarta sekarang adalah kombinasi antara prestis dan realitas keras bagi banyak warganya. Jakarta terus berubah, dari kanal Batavia, gedung kolonial, jalan Sudirman, hingga mal modern kota ini selalu bergerak. Tapi wajah untuk siapa Jakarta berubah? Apakah transformasi ini benar-benar membuat hidup warga lebih baik, atau hanya menambah kemegahan kota untuk elit? Jakarta telah dipimpin oleh berbagai gubernur yang memiliki karakter kepemimpinan yang berbeda-beda. Masing-masing gubernur datang dengan janji akan mengurusi masalah kota yang tak pernah tidur ini. Dan setiap gubernur membawa visi dan kebijakan yang membentuk wajah Jakarta. Gubernur Sutioso yang dikenal sebagai si komandan, memimpin Jakarta dengan tangan tegas. Ia fokus pada keamanan kota, membangun Satpol PP aktif, dan memulai beberapa proyek transportasi awal. Banyak yang merasa aman, tapi sebagian warga merasa ketat. Kampung masih padat dan kemajuan kota belum menyentuh semua orang. Setelah 1 dekade Sutioso, Jakarta kembali menghadapi tantangan baru dengan pemimpin berikutnya, yaitu Fauzi Bowo. Fauzi Bowo melanjutkan pembangunan transportasi dan revitalisasi kota tua. Ia dikenal lebih bersahabat, mencoba menyeimbangkan kemegahan kota dengan kebutuhan warga. Tapi banjir masih menghantui dan kemacetan tetap menjadi masalah. Jakarta semakin kompleks dan warga mulai menilai apakah pembangunan kota benar-benar untuk rakyat. Kemudian datang pemimpin yang berbeda gaya. Dia adalah Joko Widodo, seorang yang dekat dengan rakyat dan penuh ide segar untuk Jakarta. Jokowi belusukan ke pasar tradisional, sungai kotor, dan kampung padat. Ia memulai program normalisasi sungai dan transportasi publik. Pendekatannya yang sederhana membuat warga merasa didengar. Tapi Jakarta tetap kota yang kompleks. Kemacetan dan banjir menunggu setiap keputusan. Setelah Jokowi melangkah ke kursi presiden, posisi gubernur diambil oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok, seorang pemimpin tegas dan kontroversial. Ahok fokus pada normalisasi sungai, penggusuran kawasan rawan banjir, dan digitalisasi birokrasi. Langkahnya kontroversial, sebagian warga merasa tersingkir, sebagian lain melihat perubahan nyata.
Ia menegaskan bahwa kemajuan kota memerlukan disiplin meski kadang menyakitkan. Masa Ahok berakhir dan Jarod Saiful Hidayat melanjutkan program tersebut dalam periode singkatnya, mencoba menjaga stabilitas dan kepedulian terhadap warga. Jarod melanjutkan program Ahok, fokus pada transportasi publik dan layanan sosial. Ia dikenal lebih lembut, menghadirkan wajah humanis Jakarta, tapi waktunya terbatas untuk meninggalkan jejak besar. Kemudian Anies Baswedan memimpin Jakarta, membawa wajah baru dengan fokus pada budaya dan ruang publik. Setelah Anies menekankan identitas budaya Jakarta, revitalisasi trotoar, urban farming, dan transportasi publik. Ia mengubah wajah kota menjadi lebih ramah pejalan kaki. Namun beberapa kebijakan menuai kontroversi, terutama soal transportasi dan pengelolaan banjir. Jakarta kini kota modern yang terus menimbulkan perdebatan. Kini, Jakarta dipimpin oleh Gubernur Pramono Anung. Tantangan tetap besar, dan rakyat menunggu apakah wajah kota akan adil atau hanya menambah kemegahan bagi segelintir elit. Gubernur Pramono masih menghadapi kemacetan, banjir, ketimpangan sosial, dan pembangunan yang tidak merata. Setiap langkahnya dicermati, setiap kebijakan menjadi perbincangan publik. Jakarta terus bergerak, tapi pertanyaannya adalah, wajah kota ini untuk siapa? Bagaimana menurutmu? Apakah Jakarta sudah adil bagi semua warganya atau hanya untuk segelintir orang? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena suara rakyat adalah bagian dari wajah kota ini.